Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semua. Salam sejahtera dan salam Jamtrok Mania. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tips dan cara menjinakkan burung cucak hijau bahan muda hutan atau cucak hijau bahan yang dari ombyokan. Tentunya cucak hijau bahan sendiri itu masihlah giras dan kelabakan kalau melihat atau didekatin sama manusia. Dan tidaklah sedikit dan masih banyak para Jamtrok Mania, khususnya pemula yang masih bingung dan kesulitan untuk menjinakkan burung cucak hijau yang masih bahan. Di sini saya akan membagikan tips dan cara berdasarkan pengalaman saya dalam menjinakkan burung cucak hijau khususnya yang masih bahan muda hutan. Pertama-tama, pada saat kita baru memiliki cucak hijau yang masih bahan, janganlah langsung kita mandikan atau kita jemur para Jamtrok Mania. Itu sangatlah berbahaya para Jamtrok Mania. Mengingat kita nggak tahu kondisi cucak hijau bahan tersebut, jadi langkah pertama cukup kita gantungkan di dalam rumah dan carilah tempat yang dekat sama gemercik air. Di situ saya anjurkan tempatkanlah di dekat kamar mandi para Jamtrok Mania. Kita rawat 3-4 hari, kita kasih nyaman dulu, jangan langsung kita proses penjinakan. Jadi kita bikin nyaman terlebih dahulu 3-4 hari para Jamtrok Mania dengan meletakkan di dalam rumah. Terus setelah kita rawat selama 3-4 hari, kita bikin nyaman dulu burung cucak hijau bahan tersebut, barulah kita memproses penjinakan. Pertama-tama untuk sangkarnya sendiri, pastikan pada saat proses penjinakan berukuran yang tidak umumnya atau yang besar. Sangkar yang berukuran agak kecil para Jamtrok Mania. Di situ gunanya kita membatasi ruang gerak dari cucak hijau bahan tersebut. Saya anjurkan pakailah sangkar lobet para Jamtrok Mania. Sangkar lobet sendiri dari segi ukuran itu sangatlah cocok untuk terapi penjinakan cucak hijau bahan muda hutan itu sendiri. Jadi sangatlah cocok kita pakai sangkar lobet, dari segi ukuran sendiri sangatlah bagus untuk proses penjinakan cucak hijau bahan. Dan juga sangkar lobet bisa meminimalis luka atau kerusakan pada bulu para Jamtrok Mania. Jadi saya anjurkan pakailah sangkar lobet untuk proses penjinakan. Dan untuk penjemurannya sendiri, carilah tempat yang banyak lalu lalang orang dan taruhlah, alangkah baiknya di bawah para Jamtrok Mania. Jangan digantungkan untuk penjemuran. Fungsinya sendiri buat cucak hijau bahan tersebut terbiasa melihat lalu lalang orang, dan itu bagus buat proses penjinakan cucak hijau tersebut. Untuk terapi mandinya sendiri, pastinya untuk proses penjinakan itu kita sesering mungkin memandikannya, setidaknya 1 hari 3 kali para Jamtrok Mania untuk kita mandikan. Dan mandinya sendiri pastinya tidaklah langsung cucak hijau bahan tersebut langsung mandi dengan kemauannya sendiri. Tentunya kita harus memaksanya, dikarenakan pada saat proses penjinakan atau dari cucak hijau bahan itu sendiri tidaklah langsung mau mandi para Jamtrok Mania. Sedangkan untuk terapi penjinakan sendiri diseringkan untuk kita memandikan agar cucak hijau itu berangsur jinak. Jadi untuk mandi kita alangkah baiknya kita semprot dengan halus, dan itu pun
kita semprot dari atas para jam truk mania. Jangan sampai kita menyemprot cucak hijau bahan tersebut dari depan cucak hijau tersebut atau sejajar posisinya. Itu sangatlah berbahaya bagi kesehatan burung tersebut, mengingat cucak hijau itu sangatlah rawan untuk flu atau pilek para jam truk mania. Jadi saya anjurkan untuk memandikan atau menyemprot burung cucak hijau yang masih bahan tersebut dari posisi atas. Itu di samping sisi fungsinya burung tersebut agar nyaman para jam truk mania, nggak terlalu gelabakan pada saat kita memandikannya, dan itu sangatlah bagus untuk penjinakan. Selanjutnya untuk proses yang tidak kalah pentingnya yaitu proses terapi lapar para jam truk mania. Untuk terapi lapar sendiri bukan seolah-olah kita nggak ngasih makan cucak hijau tersebut seharian, melainkan kita terapi lapar hanya di siang hari, yaitu jam 12 hingga sampai jam 3 sore, dan di malam hari pada saat pukul 6 malam sampai pagi para jam truk mania. Pada saat kita terapi lapar, kita hanya mencopot buahnya saja. Untuk minumnya biarkan tetap di dalam sangkar para jam truk mania. Jangan mencopot atau mencabut buah dan minumnya, itu sangatlah berbahaya para jam truk mania. Jadi untuk minumnya sendiri biarkanlah di dalam sangkar. Dan pada saat sore hari otomatis cucak hijau itu akan lapar. Di situ momen kita bisa ngasih makan jangkrik lewat tangan kita langsung para jam truk mania. Di situ memanglah tidak mudah, tetapi pada saat kita rutin melakukan terapi lapar, insya Allah pastinya cucak hijau itu akan berangsur mau untuk mematok jangkrik yang ada pada tangan kita. Itu sangatlah bagus untuk cepat cucak hijau itu akan jinak sama kita pastinya. Dan lakukan sama pada malam hari para jam truk mania sampai jam 6 pagi para jam truk mania. Kita mencopot kembali buah tersebut dan hanya menyisakan tempat minumnya saja atau menyisakan minumnya saja para jam truk mania. Untuk proses selanjutnya yaitu menempatkan pada saat di dalam rumah. Untuk cucak hijau yang masih bahan, pada saat di dalam rumah carilah tempat yang keluarga kita berlalu lalang, dan juga dalam kondisi diaplak, jangan di full kerodong para jam truk mania. Itu fungsinya buat cucak hijau itu cepat beradaptasi baik sama lingkungan di dalam rumah dan juga pada keluarga yang di dalam rumah tersebut. Jadi alangkah baiknya diaplak saja para jam truk mania. Demikian penjelasan saya berdasarkan pengalaman saya dalam menjinakkan burung cucak hijau yang masih bahan. Semoga video ini bermanfaat bagi para jam truk mania, khususnya para pemula. Tetap semangat dalam berkarya.